Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam diskusi Sekolah Sabat yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan seperti biasa, mungkin kali ini agak berbeda karena host utama kita sedang tidak ada di tempat dan ada keperluan yang mendesak. Itu sebabnya pada saat ini saya akan menggantikannya sebagai host. Dan pada saat ini kita sangat berbahagia karena dua orang narasumber atau panelis telah hadir bersama-sama dengan kita. Mereka adalah Pendeta Samuel Pardede yang saat ini adalah Direktur Komunikasi dan Pemuda Advent di daerah Sumatera Kawasan Selatan, dan berikutnya Pendeta Robert Bangu yang merupakan Direktur Komunikasi dan juga Pemuda di daerah Nusa Tenggara. Apa kabar Pastor Samuel, Pastor Robert? Shalom, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, kabar baik Pak Pendeta. Senang sekali boleh bertemu dengan para pendeta pada saat ini ya, dalam diskusi ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Kita minta kesediaan Pendeta Samuel Pardede untuk memulai dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga. Kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk belajar bersama dari pelajaran Sekolah Sabat kami. Biarlah Bapak diskusi Sekolah Sabat yang akan kami lakukan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Biarlah semua pemirsa dapat dikuatkan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Ampuni kami ya Bapak dari salah dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ketika para pemirsa di rumah dan kita yang ada di studio melihat judul pelajaran pertama dari kuartal baru seri pelajaran dalam Cawan Lebur Bersama Kristus ini, judulnya adalah Cawan Lebur Gembala, dan seperti biasa saya akan membuka dengan baca ayat hafalan yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pendeta Sam dan juga Pendeta Robert, sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh enggak Pendeta Sam bagikan pengalaman mengembalakan yang paling menyenangkan yang pernah dialami, dan Pendeta Sam menceritakan pengalaman mengembalakan yang penuh perjuangan dan dengan iman bisa dilewati. Silakan Pastor Sam duluan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kalau pengalaman saya dalam penggembalaan, ya kebetulan saya sudah 21 tahun lah ya dalam pelayanan ini. Memang sungguh merupakan satu sukacita ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan sebagai under shepherd. Ya, karena kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita. Dan dalam pelayanan penggembalaan, saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena dalam penggembalaan Tuhan sudah memberikan contoh dan teladan apa yang harus saya lakukan di dalam pelayanan. Ya, yang walaupun saya menyadari sebagai manusia berdosa juga tentunya mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan, tapi puji Tuhan, di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan saya, Tuhan tuntut saya, dan kedekatan saya dengan umat-umat yang saya gembalakan, ya, semakin membuat saya mengerti bagaimana dekatnya Tuhan ya dengan saya secara pribadi. Jadi ini pengalaman yang indah yang bisa saya dapatkan Pak Pendeta. Tapi ada juga hal yang sulit. Maksudnya karena begini, biasanya saya sebagai gembala kesulitan umat-umat yang saya gembalakan itu akan menjadi kesulitan saya. Bahkan ketika mereka punya persoalan, itu menjadi persoalan saya. Lalu saya berpikir, apalagi Allah kita. Ada begitu banyak persoalan yang kita alami sebagai manusia berdosa. Dan itu pun menjadi persoalan Allah. Bahkan sering sekali dia yang menyelesaikan apa? Persoalan kita. Dan inilah yang bisa menjadi teladan ya bagi saya di dalam penggembalaan selama 21 tahun ini. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pastor Sam. 21 tahun pelayanan pengembalaan yang menyenangkan dan berkesan ya. Nah, Pastor Robert Bengu, bagaimana? Adakah pengalaman yang penuh perjuangan, kalau bisa dikatakan yang yang hanya dengan iman dan perjuangan, penderitaan kita bisa melewatinya. Silakan Pastor Robert. Terima kasih Pastor Sony. Ya, tentu ada banyak hal yang saya alami dalam pelayanan
boleh dikatakan itu menantang, tapi mungkin satu hal yang bisa saya ambil untuk diceritakan adalah ketika dalam menuntun jiwa-jiwa kepada kebenaran Tuhan, kemudian kita menghadapi tantangan karena tidak disenangi oleh orang. Saya pernah menghadapi orang yang akan menganiaya ketika mengabarkan tentang kebenaran Tuhan. Walaupun hal itu tidak sampai terjadi, oleh karena saya tahu bahwa itu jalan Tuhan, saya tidak harus mengalaminya. Tapi saya dihadang, kemudian saya diikuti, lalu kita juga sudah direncanakan untuk dipukul dan sebagainya, tapi itu tidak terjadi. Dan mendengar bahwa kita bisa lepas dari peristiwa seperti itu, dari hal-hal seperti itu adalah hal yang excited banget ya. Begitu rasanya bahwa Tuhan berarti mau supaya kita tetap berkarya baginya, sehingga tidak boleh ada hal-hal yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Itu yang menantang tapi menyenangkan juga ketika bahwa kita tahu bahwa kita diluputkan oleh Tuhan dari segala mara bahaya itu. Itu pengalaman saya, Pastor Son. Baik, terima kasih Pastor Robert ya dan Pastor Semia sudah menceritakan bagaimana pengalaman. Nah, pelajaran pekan ini kita berbicara mengenai cawan lebur gembala, dan pada hari Minggu judulnya menarik, panduan untuk perjalanan sang gembala. Kita mengingat bahwa dalam konteks perjanjian lama, gembala dilambangkan, dianalogikan seperti apa? Seperti seorang gembala domba. Itu dihubungkan dengan bagaimana Allah juga mengembalakan kita. Karena kita ingat Allah lah gembala agung kita. Namun pertanyaan yang boleh para pemirsa dan anggota sekolah sahabat bisa dapatkan di sini adalah, apa yang kita pelajari dari pelajaran hari Minggu ini tentang gembala? Saya katakan gembala mungkin dalam konteks dunia adalah, atau konteks gereja adalah para pendeta. Tapi kita pun gembala di rumah kita masing-masing. Boleh kira-kira Pastor Sam bawa kita ke situ? Apa yang kira-kira pemirsa boleh pelajari tentang gembala dari ayat-ayat yang ada tadi di bawah ini, di paragraf ketiga ya? Silakan Pastor Sam. Baik, terima kasih. Yang pasti, yang pertama yang harus, yang saya rasa juga yang dirasakan oleh semua umat, bahkan kita sendiri pun sebagai umat gembalaan ya. Kalau kita mengarahkan pikiran kita kepada gembala, pasti kita berpikir, kita setuju bahwa dia adalah seorang penjaga. Ya, gembala itu adalah seorang penjaga. Itu makanya kalau ada gembala, domba-dombanya merasa aman, nyaman. Ya, bahkan dia bukan hanya sekedar penjaga gembala ini. Penggembala ini juga mengenal dombanya. Jadi ada begitu banyak domba-domba, tapi dikenal satu persatu. Bahkan saya pun secara pribadi artinya pernah juga bukan hanya sekedar menggembalakan umat ya, tapi juga punya hewan kesayangan. Itu biasanya saya kasih nama. Ya, di rumah ada ya, ada ikan juga, lalu ada ayam, ada juga anjing. Jadi artinya semua kita kasih nama dan kita lihat karakter mereka. Ya. Begitu juga di dalam penggembalaan. Gembala itu pasti mengenal domba-dombanya. Lalu bukan hanya sekedar mengenal domba-dombanya, bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh domba-dombanya, itulah gembala. Dan gembala tahu apa yang terjadi dengan domba-dombanya. Kalau misalnya seorang domba, ya seekor domba maksudnya, kalau misalnya dia gak selera makan, loh kok kayak beda ini, pasti ada sesuatu. Ya begitu juga dengan apa? Penggembalaan. Jadi kalau saya pun secara pribadi, kalau melihat ada anggota saya, biasanya anggota jemaat ini misalnya rajin atau aktif, tiba-tiba kelesu, pasti ada sesuatu. Ya saya akan cari tahu. Ya. Jadi itulah gembala. Gembala ini bukan hanya sekedar menjaga, tapi juga mengenal, memelihara, dan merawat domba-dombanya. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pastor Sen ya, jelas tadi ya, dijabarkan dengan baik. Lalu Pastor Bungu, coba boleh jawab, apa yang dilakukan gembala untuk melihara domba-dombanya? Silakan Pastor Bungu. Baik, terima kasih Pastor Tony. Pelajaran sekolah sahabat kita menjabarkan apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai gembala atau Allah sebagai gembala itu dalam Mazmur 23. Jelas di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Dan kalau boleh saya katakan secara garis besar adalah bahwa yang dilakukan oleh seorang gembala untuk domba-dombanya adalah
pasti memberi yang terbaik. Nah, kemudian bagaimana yang terbaik itu bisa didapatkan atau dirasakan oleh domba-domba itu, maka di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya makanan yang terbaik diberikan oleh gembala itu kepada domba-domba itu. Ketika yang diberikan yang terbaik, makanan yang terbaik, tentu yang dihasilkan oleh domba-domba itu juga adalah daging yang terbaik atau susu yang terbaik. Jadi artinya ini mengarah kepada produktivitas daripada domba-domba itu. Kemudian di ayat yang ketiga, yang diharapkan atau yang dilakukan oleh gembala kepada domba-dombanya adalah bagaimana mereka dituntun melewati jalan yang benar atau jalan yang baik. Ya, kalau kita bicara kepada konteks penggembalaan kepada umat, tentu kita mengharapkan bahwa umat yang kita gembalakan itu mereka terpelihara di dalam kebenaran ini, tidak melenceng atau bahkan tidak keluar atau tidak berbalik dari jalan yang benar. Dan inilah yang diarahkan oleh gembala agung kita, menuntun supaya mereka berada di jalan yang benar. Kemudian di ayat yang keempat, ya, supaya domba-domba itu merasa aman, kemudian mendapatkan makanan yang terbaik, maka gembala itu menuntun mereka dengan tongkatnya supaya domba-domba itu tidak berada di dalam lembah yang kelam. Mereka tidak ada di dalam bahaya. Saya baca cerita atau ayat di dalam Mazmur 23 ini, saya teringat pada pengalaman karena masa kecil saya dihabiskan dengan menjaga kambing. Memang berbeda ya menjaga kambing dengan domba. Karena domba itu pada umumnya penurut, tapi kambing berbeda sifat atau karakternya. Tapi yang saya dapatkan pengalaman sebagai seorang gembala adalah tidak menginginkan supaya ternaknya itu mengalami kesulitan. Itulah sebabnya gembala itu mengarahkan supaya domba itu berada dalam keadaan yang baik dengan tongkat, dengan kesabaran yang dimiliki oleh seorang gembala. Dan di ayat yang kelima juga di ayat yang keenam dikatakan bahwa gembala itu senantiasa menyediakan hidangan yang terbaik, kemudian mengharapkan supaya domba-domba atau ternaknya itu menghasilkan hasil yang melimpah. Jadi ketika yang terbaik diberikan oleh gembala itu, tentu hasil yang terbaik juga akan didapatkan oleh si gembala, oleh si pemilik ternak itu daripada ternak-ternak yang dia punya. Dan itulah sebabnya kenapa di sini di dalam pelajaran sekolah sahabat kita digambarkan tentang gembala agung kita, oleh karena memang kepedulian Allah kita itu terhadap kita itu seperti seorang gembala melakukannya itu kepada pemeliharaannya atau kepada domba ternak yang dia pelihara. Itu Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Nah, dalam Mazmur 23 atau dalam pelajaran ini, penulis pelajaran yang kita kenal adalah seorang hamba Tuhan yang merupakan pendeta di Inggris dan juga ketua conference, menulis bahwa ternyata di perjalanan itu pada hari Senin tidak selamanya jalannya mulus. Mungkin Pastor Sam boleh menerangkan mengapa jalan ini disebut jalan kebenaran atau jalan yang benar sehubungan dengan konteks Mazmur 23. Silakan Pastor Sam. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Jadi memang betul yang seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi, memang nggak selalu mulus jalan yang kita hadapi, tapi jangan lupa, boleh saja kita menghadapi rintangan, halangan, tapi kita harus pastikan bahwa jalan yang kita jalan itu adalah jalan yang benar. Selama itu jalan yang benar, apapun yang terjadi, mau itu ada tantangan, rintangan,
Selama itu jalan yang benar, berjalanlah pada jalan yang benar. Dari mana kita tahu itu jalan yang benar? Ya, tentu kita tahu itu jalan yang benar adalah karena jalan itu mengarah atau menuju ke rumah si sang gembala. Rumah sang gembala kita, Yesus Kristus. Mengarah ke sana. Kalau sudah mengarah ke situ sudah. Itu pasti jalan yang benar. Lalu yang kedua, dari mana kita tahu itu jalan yang benar? Kita tahu itu adalah jalan yang benar bila mana kita berjalan bersama-sama dengan si sang gembala. Selaras, berjalan bersama-sama dengan dia. Jadi kalau sudah ada gembala bersama-sama dengan kita, selaras jalan sama kita, itu pasti itu jalan yang benar. Kalau sudah ada gembala di samping kita, sudah pasti jalan yang benar. Kalau ada Yesus bersama-sama dengan kita, pasti itu jalan yang benar. Lalu yang kedua, dari mana kita tahu itu jalan yang benar? Jalan yang benar itu akan memberikan kepada kita pelatihan untuk hidup benar. Ya, pelatihan untuk hidup benar. Artinya kita akan lebih mengenal jalan itu. Dengan berjalan bersama-sama dengan sang gembala tadi, maka kita akan tahu bahwa itu adalah apa? Jalan yang benar. Itu makanya kita perlu punya pengalaman rohani. Kalau kita sudah punya pengalaman rohani dengan Yesus, kita akan tahu, oh ini jalan benar. Karena ini jalan yang sering saya lalui bersama dengan Yesus. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman rohani dengan dia, nggak pernah berjalan bersama-sama dengan dia, nggak akan tahu kita. Ya, jadi perlu apa? Pengalaman rohani yang melatih kita. Sehingga insting, ya ini mau saya katakan, kalau sudah terlatih kita, sama seperti kalau kita pulang ke rumah. Kalau sudah terlatih kita pulang ke rumah kita, tutup mata pun kalau bahasa sederhana, tutup mata kita bawa kendaraan kita, otomatis kita akan ke sana. Ya, jadi sudah terlatih. Lalu yang keempat, ya, kita tahu itu jalan yang benar kalau sudah menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang-orang akan tahu, oh itu juga jalan benar. Orang-orang akan menyaksikan, benarlah itu rumahnya jalannya. Ya, dari mana kita itu bisa menjadi kesaksian kalau kita sudah hidupkan apa petunjuk yang sudah disampaikan oleh Bapa di surga. Tentu betul-betulnya dalam firman Tuhan. Ya, rambu-rambu ada di sana untuk menuju ke rumah itu. Dan itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Lalu orang-orang semua katakan betul lah. Ya, memang itu jalan yang benar. Ya, jadi saya rasa itu 4, Pak Pendeta, hal yang bisa kita ketahui. Apakah itu jalan benar atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tahu jalan yang benar ya. Lalu di jalan-jalan ini ada juga dikatakan bahwa Tuhan menuntun bukan seperti mengirim paket. Nah, itu bagaimana kira-kira Pastor Bengu? Kenapa dikatakan bukan hanya seperti mengirim paket ke tujuan, tapi lebih dari sekedar itu? Apa maksudnya? Silakan Pastor Bengu. Oke, ini menarik ini pelajaran sekolah sahabat kita ini di hari Senin paragraf yang ketiga ini dibilang begini, kata-kata pertamanya dibilang. Penting untuk disadari bahwa ketika Allah memimpin kita, nah ini ada lanjutannya tapi saya mau sambung dengan bahasa yang lain ini. Ketika Allah memimpin kita, bukan berarti perjalanan kita itu mulus. Bukan berarti perjalanan kita itu lurus, tidak ada liku-liku, tidak ada jurang, tidak ada, bukan berarti seperti itu. Tetapi dikatakan ya, ini digambarkan bagaimana perjalanan bangsa Israel dan bagaimana pernyataan tuntunan Allah kepada bangsa Israel. Bangsa itu harus berjalan lama, berliku-liku, banyak tempat bahkan yang kering, yang susah. Tetapi kita lihat, kehadiran Allah melalui tiang api dan tiang awan menandakan perhatian Allah kepada umat-umatnya. Ya mungkin kalau di bacaan di sekolah sahabat kita dibilang tidak seperti mengirim paket. Sekarang kan orang mengharapkan itu cepat ya, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, maunya yang cepat. Dipilihlah paket kiriman yang paling cepat ya. Nah, jadi Allah menuntun kita bahkan mengizinkan kita untuk melewati perjalanan-perjalanan yang sulit di dalam kehidupan kita supaya kita menyadari bahwa ketika kita bisa melewati semua itu bukan karena kehebatan dan kekuatan kita, tapi oleh karena ada campur tangan Allah di sana. Ada pertolongan Allah, ada kekuatan dari Allah yang nyata di sana sehingga kita makin mempercayai janji Allah bahwa Ia menuntun kita kepada jalan yang benar. Ia tidak mau kita tersesat. Ia tidak mau kita mengalami kesulitan, dalam arti bahwa situasi-situasi itu akan menunjukkan kegenapan janji Allah tentang penyertaannya kepada kehidupan kita. Kira-kira begitu.
Baik, dengan kata lain artinya ketika Tuhan menuntun maka akan ada ujian ya, ada cobaan, namun campur tangan Tuhan akan selalu apa? Membuat kita bisa melewati. Nah, hari Selasa, jadi hari Selasa ini juga menarik. Ada jalan memutar. Ketika kita baca di paragraf pertama dalam satu ayatnya dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertamu. Artinya Pak, ada juga jalan-jalan apa? Jalan yang lain, jalan memutar dalam konteks ini. Nah mungkin Pastor Bengu, kenapa penulis menggunakan kata jalan memutar atau jalan yang berliku-liku, berliuk-liuk? Nah, boleh diterangkan secara singkat apa ini maksudnya? Kenapa sampai dibuat demikian? Silakan, Pastor Bungo. Baik, terima Hari kasih. Selasa ya, Pak. Baik, terima kasih, Pastor. Jadi ini adalah sebuah gambaran tentang satu kehidupan yang dipenuhi dengan rasa takut, rasa cemas, mungkin kegelisahan. Artinya apapun yang kita alami, yang terjadi di dalam kehidupan kita dan membuat kita itu tidak nyaman, itulah yang dikatakan dengan lembah bayang-bayang kematian. Ya, kalau kita baca di paragraf yang pertama itu ada gambaran-gambaran memang tentang tempat-tempat perjalanan di mana harus dilalui jalan sempit, harus dihadapi juga kesulitan-kesulitan, kekeringan dan sebagainya, sehingga kalau sekiranya kita menemui keadaan seperti itu, ada jalan lain yang kita bisa pilih. Ya, jadi ada kalanya kita harus melewati itu, melalui semua itu, perasaan takut, perasaan cemas, ya, jalan-jalan yang sempit, keadaan yang kering. Tapi ada kalanya kita bisa memilih jalan yang lain. Jalan yang lain itu yang dimaksudkan apa? Ya, saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika domba-domba itu atau domba itu sudah tidak mampu lagi berjalan, dia dalam keadaan tersesat, maka gembala itu akan menggendong domba-domba itu, mengeluarkan mereka dari segala kesalahan. Jadi artinya kita tidak bisa mengandalkan lagi diri kita, kekuatan kita, kecuali berserah sepenuhnya kepada Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, mengeluarkan kita dari lembah bayang-bayang maut itu. Itu Pastor. Oke, terima kasih. Nah, kalau di awal dikatakan mengeluarkan mengeluarkan mereka seperti ini, lalu bagaimana dengan domba-domba yang bisa dikatakan yang jalan sendiri? Mungkin Pastor Sam bisa bawa bagaimana domba ini berakhir di lembah. Silakan Pastor Sam. Ya. Baik, terima kasih. Tapi saya mungkin Pak Pendeta, saya mau arahkan bahwa ada dua keadaan yang bisa membuat seekor domba berjalan berada di dalam lembah atau di jalan yang membahayakan. Boleh saja mungkin satu, mungkin boleh karena karena pilihannya ya. Allah sudah tuntun dia dengan yang jalan benar, tapi dia tidak mau karena dia lihat aduh terlalu jauh. Lalu dia ambil jalan pintas. Waktu dia ambil jalan pintas ternyata ada apa? Ada jurang di sana. Ya boleh saja karena pilihannya. Tuhan sudah katakan ke kiri tapi dia ke kanan. Lalu akhirnya ada jurang oleh pilihan si domba sendiri. Tetapi jangan lupa juga, kadangkala walaupun kita mengikuti tuntunan, ini pelajaran kita, walaupun kita mengikuti tuntunan si gembala, ya boleh saja juga kita akan menghadapi lembah bayang maut. Jangan lupa kita ini sedang berada hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Ini sebagai contoh sederhana lah contohnya. Ya contohlah saya katakan di Palembang ini. Saya biasanya kalau misalnya mau pulang ke rumah itu lewat rute, saya katakanlah misalnya rute dari Pajo, lalu kemudian lanjut sampai ke arah Sukabangu. Tapi tiba-tiba waktu saya jalan, tiba-tiba musim hujan datang. Kalau musim hujan memang daerah Sukabangu itu agak banjir. Lalu nggak bisa lewat. Ya mau nggak mau memang harus cari jalan apa? Memutar. Tapi jangan lupa, apapun yang terjadi, pada waktu kita melewati lembah kekelaman itu jangan lupa, kita tidak sendirian. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Ya,
Sama seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Pendeta, satu orang kadang-kadang harus memutar. Tapi kalau memang Allah yang menuntun kita, Yesus Gembala Agung itu yang menuntun kita nggak perlu khawatir. Bahkan ketika kita pun harus melewati lembah kekelaman sekalipun, ya kita nggak perlu takut. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kita pergi ke lembah kekelaman sendirian. Oleh karena pilihan kita, bukan karena tuntunan Tuhan, lalu kita terjerumus ke sana. Kita meninggalkan Gembala Agung kita. Jangan lupa, bukan dia yang meninggalkan kita. Kita lari meninggalkan dia. Lalu kita ketemu jalan buntu. Jangan sampai. Tapi ketika kita bersama-sama dengan dia, masih tetap menghadapi satu tantangan yang luar biasa karena kita masih sedang berada dalam dunia yang berdosa sekarang ini, jangan khawatir. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, jadi saya rasa itu Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Sam. Nah, pemirsa di rumah maupun kelompok diskusi sahabat sudah melihat tadi ya, diterangkan bagaimana sebenarnya jalan memutar yang pertama. Nah, sekarang di sini biasanya yang menghalangi itu adalah orang-orang yang tidak suka kita melewati jalan tersebut, atau kita katakan orang-orang yang tidak suka kebenaran karena konsep kita adalah gembala yang benar. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah ada pertanyaan di paragraf kedua hari Rabu. Rupanya ada digunakan kata musuh. Nah, boleh mungkin Pastor Sam terangkan jenis musuh yang Anda miliki dalam hidup, dan bagaimana kita menghadapi mereka yang mencoba menyakiti kita atau yang kita sayangi. Karena ini juga berhubungan dengan jalan memutar tersebut. Karena dalam kehidupan ini kasih kita akan punya banyak halangan, tantangan, dan rintangan. Ayo, Pastor Sam, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta. Betul, ya. Kita kan rindu sampai ke rumah dituntun oleh si Sang Gembala. Ya, tetapi dalam perjalanan ada begitu banyak halangan, rintangan. Ya, selain mungkin tadi kita sudah bahas, halangan mungkin boleh saja dari diri kita sendiri. Yang pertama ya, your great enemy is yourself. Boleh saja mungkin dari diri kita sendiri pertama. Tapi boleh jadi juga memang adalah orang yang tidak suka, Pak. Kita mengikut Yesus Kristus. Ya, jangan lupa, sebenarnya musuh utama kita adalah si jahat. Ya, iblis, si jahat. Makanya dikatakan bahwa kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Tapi jangan lupa dia menggunakan ya orang-orang, boleh aja orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menghalangi kita untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Sehingga ada yang menjadi musuh kebenaran. Apalagi pada dunia, pada zaman seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang skeptis, yang nggak percaya ada Tuhan. Lalu bercoba menghalangi kita. Masih mending kalau hanya sekadar dia percaya pada Tuhan. Tapi ada juga orang-orang justru menentang kebenaran, menentang Allah yang kita sembah. Lalu akhirnya termasuk juga jadi membenci kita. Ya, ada begitu banyak musuh-musuh yang kita hadapi. Tapi kita nggak perlu khawatir. Ya, kenapa? Karena ada gembala. Jangan lupa, ketika dombanya menghadapi musuh, ingat ini para gembala, kita semua sebagai umat, sebagai domba. Ketika domba-dombanya menghadapi musuh, maka si gembala yang akan menghalaunya. Ya, si gembala yang menghalaunya. Jadi kalau kita mempunyai musuh dalam kehidupan kita, bahkan boleh saja oleh karena iman kita terancam nyawa kita, jangan khawatir, si gembala yang akan menyelesaikannya. Karena dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang menjaga kita, memastikan kita bahwa kita tetap selamat walaupun ada banyak musuh ya di sekitar kita. Saya rasa mungkin itu sedikit Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pastor Sam atas pemaparan yang menarik. Nah, dalam Mazmur 23:5, Daud menunjukkan kita cara yang menarik untuk menghadapi musuh. Dan dalam budaya Daud, Pastor Bengu mungkin boleh lihat, kalau orang datang ke pesta katanya paling tidak ada 3 ini, meja, minyak, dan piala. Nah, bagaimana konteks atau pelajaran dalam Mazmur 23 ini mengingatkan kita tentang bagaimana Allah menyediakan atau God will provide bahkan ketika mereka berada di lembah. Silakan, Pastor Bengu. Ya, Pastor Sony dan juga Pastor Sam dan semua pemirsa. Ketiga hal ini yang dikatakan di ayat yang kelima dari Mazmur 23 ini adalah menggambarkan kebutuhan yang paling utama daripada domba ketika dia berada di dalam lembah, ketika dia berada di dalam kesulitan. Nah, meja ini melambangkan atau menggambarkan ketersediaan kebutuhan makanan. Jadi
Bayangkan ketika domba itu tersesat, berada dalam kesulitan, tentu dalam keadaan lapar dan dia membutuhkan makanan. Situasi yang lain, minyak itu tentu dalam kegunaannya adalah untuk membalut dan menyembuhkan untuk luka-luka. Dan situasi ini yang dipikirkan oleh gembala ketika domba itu tersesat, ketika domba itu dalam kesulitan, pasti hal itu akan terjadi. Rasa lapar, mungkin ada yang perlu diobati. Kemudian juga piala ini adalah sesuatu yang menggambarkan kemenangan. Ketika yang tersesat itu dibawa keluar, ya, maka kelepasan dimiliki oleh si domba atau oleh piaraannya itu. Nah, itulah yang digambarkan bahwa dalam sebuah pesta selalu ada hal itu. Selalu itu yang disajikan. Dan maknanya adalah bahwa kebutuhan kita sebagai kawanan domba Allah selalu tersedia, disajikan oleh Allah kita. Tidak peduli kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan sakit, terluka, dalam keadaan tersesat. Nah, ini loh Allah bilang, ini tersedia bagi kita. Itulah sebabnya dikatakan jangan takut, jangan khawatir, karena semua itu ada disediakan oleh Allah bagi kita, umat-umatnya. Oke, terima kasih ya. Jangan takut karena Tuhan menyediakan ya. Nah, satu lagi mungkin. Coba ketika kita, Pastor Sam, Pastor Bengu sebagai gembala, pernah nggak yang dua ini dihadapi? Boleh singkat-singkat misalnya ya. Ada juga domba-domba yang seperti di pelajaran ini agak sedikit berbelok-belok, bahkan mengarahkan kita untuk berbelok-belok juga. Bagaimana cara kita kira-kira untuk menetralisirnya? Silakan Pastor Sam dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta ya. Pasti itu ada ya dalam kehidupan kita. Jangan lupa ya, domba-domba tadi kan mempunyai banyak karakter, sifat-sifat yang berbeda-beda ya. Tapi yang pasti sebagaimana Allah adalah gembala agung kita yang mengenal kita, maka kita pun sebagai gembala ya, kalau pengalaman saya, kita juga harus mengenal domba-domba kita, pola pikirnya seperti apa. Yang walaupun kadang-kadang ya membuat kita sulit, tetapi setelah kita mengenal dia, tapi jangan lupa kita harus tetap mengarahkannya. Itu makanya kan gembala itu punya tongkat. Tongkat itu tapi jangan lupa, tongkat itu bukan untuk memukul, tapi untuk menuntun dan menggiring. Kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan sebagai gembala. Artinya kita punya otoritas sebenarnya untuk menuntun dan membimbing. Karena ada yang melenceng-lenceng ini yang Bapak katakan, tapi dengan penuh kasih sayang tuh. Ya, dengan cinta. Ya, dan akhirnya dia mau mengikut kita. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Pastor Bengu. Nah, tadi dikatakan ada juga yang belok-belok. Bagaimana dengan aplikasi? Jadi Tuhan itu gembala agung kita. Dan ternyata di dunia pun ada gembala jemaat ya, mungkin kita telah melewatinya. Lalu anggota yang digembalakan. Apa refleksi atau implementasi pelajaran gembala ini bagi anggota jemaat? Mungkin itulah mungkin Pastor Bengu kasih arahan sedikit. Silakan. Baik, terima kasih Pastor Sony. Saya kira yang paling penting disadari oleh umat adalah bahwa mereka perlu tahu ada gembala yang begitu peduli dan mengasihi mereka. Bahkan gembala itu rela melakukan apa saja untuk menunjukkan perhatiannya kepada domba-domba itu. Tadi boleh saya tambahkan sedikit, kalau ditanya pengalaman, ada domba-domba yang harus, ya yang nakal kita katakan, memang itu kita menghadapinya, ada dengan cara keras, ada dengan cara lembut, kadang kita harus menangis, kadang juga kita kadang kita rasa putus asa. Nah, perasaan-perasaan itu harus disadari oleh domba atau oleh umat bahwa gembala itu peduli dengan mereka. Perhatian, bahkan tidak jarang kalau bicara pengalaman pelayanan pendeta. Beberapa kali saya pun pernah berdoa seperti Musa. Tuhan, kalau boleh jangan umat ini tidak masuk surga. Ya, kalau boleh saya tidak masuk surga, tapi jangan umat ini kan. Ya, itu sebenarnya adalah
doa-doa atau bahasa-bahasa putus asa ketika kita tidak tahu lagi mungkin bagaimana mengarahkan membawa domba itu ketika dia terlalu jauh atau nakal, keras kepala kita katakan. Jadi umat harus tahu sebagaimana Allah juga melakukan itu kepada kita orang-orang berdosa, menunjukkan kasih. Gembala-gembala jemaat juga melakukan hal yang sama sebagaimana Yesus melakukan. Peduli, mengasihi, perhatian dengan mereka. Itu Pastor Son. Baik, terima kasih. Tuhan itulah gembala agung kita ya. Dan dia akan terus memperhatikan kita dalam segala situasi. Nah, kita masuk pada bacaan hari Kamis. Nah, ada pencobaan-pencobaan yang dikatakan Mazmur dan Daud. Karena judulnya janji yang palsu perjalanan berarti dihubungkan dengan Mazmur 3 ayat yang ke-6 mengenai kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pastor Sam mungkin bisa coba terangkan atau bawa kita kepada pencobaan-pencobaan yang dikatakan di sini. Silakan, Pastor Sam. Ya, baik. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya, seperti yang kita awal sebenarnya dari awal tadi, untuk menuju ke rumah si sang gembala, kan? Ke rumah sang gembala, kita mengelalui begitu banyak lika-liku, ya. Bahkan ada musuh tadi. Makanya saya katakan tadi musuh tadi bukannya sekedar sesama kita, tapi musuh terbesar kita adalah si jahat. Ya, musuh terbesar kita adalah si jahat. Dia akan membuat segala macam upaya supaya kita jangan sampai ke rumah sang gembala tadi. Ya, dia mencobai kita dengan berbagai macam. Boleh saja mungkin ya Allah sudah kasih sama kita rumput yang hijau, lalu dia mau kasih rumput yang lain atau apa saja ya. Allah sudah tuntun kita ke jalan yang benar, lalu dia tunjukkan kepada kita jalan yang salah, ya. Ada banyak melalui apa? Pencobaan-pencobaan diberikan. Dan kan sering sekali kita mengalami kesulitan-kesulitan oleh karena itu. Tapi jangan lupa Allah bersama-sama dengan dia. Betul, si jahat boleh saja mereka-reka hal yang jahat untuk kita. Ya, sehingga akhirnya kita harus mengalami batu yang tajam atau apapun itu. Tapi Allah bisa menggunakannya untuk memurnikan tabiat kita. Ya. Apa yang jahat direkakan oleh si jahat, Allah bisa menggunakannya untuk memurnikan kita. Itu makanya kalau dalam pelajaran kita ini dikatakan di sini apa? Cawan lebu. Ya, artinya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu malah itu bisa digunakan untuk memurnikan kita. Bahkan memang sering sekali memang dalam kehidupan kita, bukan cuma itu saja. Sering sekali Allah mengizinkan itu terjadi supaya menjadi ujian bagi kita. Ya, Allah mengizinkan itu terjadi sehingga itu menjadi ujian bagi kita. Sehingga kita menjadi lebih dekat dengan Dia, lebih bergantung kepadanya. Ya, sebagai gembala agung kita. Tapi yang pasti pencobaan-pencobaannya apa yang kita jalani ini pencobaan biasa. Tidak melebihi apa katanya kekuatan kita. Tapi kalau berbicara soal pencobaan, Yesus Kristus sudah mengalami apa yang pernah kita alami. Cuma dari kata-kata, tetapi Dia tidak berbuat dosa, kan gitu ya. Oleh sebab itu kita harus bergantung sepenuhnya kepadanya karena Dia menghadapi pencobaan tapi tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu kita harus bergantung sepenuhnya kepadanya. Sehingga kita didapati tetap setia walaupun sedang menghadapi begitu banyak pencobaan yang ditawarkan oleh si jahat yang menghalangi kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Mungkin sedikit itu Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pastor Sam. Lalu Pastor Robert Pengu, coba lihat mungkin pertanyaan terakhir. Kita kan mengetahui bahwa dikatakan tidak peduli seberapa dalam lembah atau seberapa tajam gigi musuh, namun pasien Allah dan kasih-Nya tak putus akan membimbing kita hingga akhir perjalanan. Nah, di bagian akhir dikatakan, apakah Pastor Bengu punya bukti dari pengetahuan Anda sendiri tentang Allah yang dapat menggambarkan kepastian bahwa kebaikan kasih-Nya tak berkesudahan mengejar kita? Silakan Pastor Bengu. Baik, terima kasih Pastor Sony. Kalau ditanya bukti tentang kebaikan Allah itu banyak sekali. Tapi saya mau kasih tahu satu hal dari pengalaman hidup saya. Saya pernah diluputkan Tuhan dari maut. Memang ini terjadi ketika saya umur masih kecil. Saya kena kuasa kegelapan dan
memang sudah pasrah saja, doa, bahkan sudah peminyakan. Saya tahu Tuhan itu baik dan Tuhan harus buktikan kepada banyak orang melalui peristiwa itu bahwa Tuhan itu menyayangi anak-anaknya, sehingga saya harus luput dari peristiwa itu, ya. Dan ada banyak lagi hal-hal lain. Nah, itulah sebabnya apa yang diceritakan oleh Daud dalam Mazmur 23 ini, pengalaman Daud itu kan tentu pengalaman-pengalaman yang juga kita temukan dan kita alami di dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin berbeda dengan yang dialami Daud, bagaimana dia lepas dari jerat musuh, dari dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia datang dan mengakui kepada Tuhan. Itulah lembah-lembah bayang maut yang mengintai kehidupan. Dan di dalam hidup kita ini kita mengalami itu. Dan cerita-cerita itu sendiri kita yang tahu bagaimana tentang kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang saya alami. Dalam pelayanan pun begitu, saudara. Ketika dalam kesulitan, apakah itu kesulitan mungkin oleh karena masalah-masalah di dalam penggembalaan, selalu ada pertolongan Tuhan. Dan benar seperti yang dikatakan Pastor Sam tadi, kalau kita diizinkan untuk mengalami itu, berarti itu ada proses yang Tuhan mau kita mengerti bahwa perlu kedewasaan, perlu supaya iman kita kuat dan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak lepas tangan. Jadi bagaimana itu supaya bisa menjadi cerita kepada orang lain, ya, bagaimana yang dipertanyakan, supaya memastikan kepada orang lain bahwa pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu ada di dalam kehidupan setiap orang. Ya, memang kita harus saksikan itu dari kehidupan kita kepada orang lain, apakah itu melalui perbuatan, melalui cerita-cerita, sehingga orang bisa merasakan dan orang bisa melihat bukti dari kebaikan Allah itu di dalam kehidupan kita. Pastor Sony, Pastor Samuel, dan pendengar diskusi Sekolah Sahabat ini, saya belum terlalu jauh waktu belakangan ini juga mengalami luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Dan hari ini saya berkeliling menceritakan kemana-mana, setiap saya punya kesempatan, saya mau katakan bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Dia tidak mau anak-anaknya berada di dalam situasi yang sulit. Dia tidak mau anak-anaknya itu mengalami kecelakaan, mara bahaya. Itulah sebabnya dia meluputkan kita. Dia meluputkan saya dari situasi-situasi yang tidak baik itu. Begitu, Pastor Sony. Baik, terima kasih. Kita bisa katakan bahwa Tuhan adalah gembala agung kita. Dan sebagai gembala yang baik, dia tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya dihantam oleh badai, bahkan dia akan menuntun. Kalaupun ada badai, ada cobaan, ada ujian, dia bantu kita untuk melewatinya. Dan pelajaran pekan ini bagi para pemirsa dan anggota Sekolah Sahabat yang menyaksikan, ini mengajak kita untuk lebih tekun dalam mengikuti petunjuk gembala kita, yaitu Yesus sendiri. Dan di UKSS masing-masing, mari coba nanti kita tanyakan, kita minta bagaimana supaya setiap orang berbicara tentang kebaikan dan belas kasih gembala agung tersebut. Dan sebelum menutup, kita akan minta secara singkat closing statement dari kedua panelis kita pada saat ini. Yang pertama kita minta Pastor Samuel Pardede dan kemudian Pastor Robert Bungu. Silakan, Pastor. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sama seperti saya katakan tadi, kalau kita sudah berjalan bersama-sama dengan gembala agung kita, yakinlah kita sedang berjalan dalam jalan yang benar. Ya, teruslah bersama-sama dengan dia. Ya, saya rasa itu Pak Pendeta. Baik, Pastor Bungu, silakan. Terima kasih, Pastor. Saya ingin mengajak kita untuk mari periksa di jalan mana kehidupan kita berada. Ya, karena kita punya dua jalan dikatakan, tapi firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, pilihlah jalan yang benar. Karena jalan yang disediakan oleh Allah itu adalah jalan yang menuntun kita kepada kehidupan, kepada kebaikan, kepada hal-hal yang baik yang kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian, Pastor Son. Baik, terima kasih Pastor Samuel Pardede, Pastor Robert Bungu. Demikian juga para pemirsa yang menyaksikannya.
kita telah mendapati bagaimana pelajaran minggu ini mengarahkan kita untuk senantiasa bersyukur dan mengetahui bagaimana belas kasih Gembala Agung kita. Dan dikatakan juga, gembala-gembala tersebut tidak akan pernah membawa dombanya ke hal-hal yang tidak baik. Dan kami percaya di diskusi Sekolah Sahabat Anda pembahasannya akan semakin menarik. Untuk itu, untuk menutup kita punya diskusi, kita minta Pastor Bengu untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Gembala Agung kami berterima kasih untuk waktu kami dapat belajar firman Tuhan dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat. Namun Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami. Oleh sebab itu, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti firman kebenaran ini. Boleh termaterai di dalam hati kami, sehingga kami makin hari makin melihat tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menuntun kami dan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa Tuhan bagi pemirsa yang menyaksikan diskusi Sekolah Sahabat online ini. Kiranya Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat surgawi, terlebih berkat rohani, supaya kami makin mencintai Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup lebih berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sambil kami mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa yang baik menyertai kehidupan kami dalam pelayanan, dalam keluarga, bahkan dalam setiap pergumulan hidup kami serahkan kepada Engkau Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Dengar doa kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi terima kasih kepada Pastor Pardede dan Pastor Bengu dan para pemirsa. Sampai ketemu pada pelajaran kedua pekan mendatang dengan judul Cawan Lebur yang Datang. Tuhan berkati kita. Tuhan memberkati.